Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda. Dan kami mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan pada edisi kali ini, secara khusus kami akan memberikan tanggapan atas banyaknya komentar di kolom komentar. Jadi ini tanggapan secara umum saja, kalau diketik nanti kepanjangan, terkait dengan harapan, bahkan ada yang marah, agar mereka yang disebut-sebut sebagai pemalsu makam-makam tokoh itu dilaporkan ke polisi atau ke pihak yang berwenang. Dan berbagai hal lainnya, ada yang standar cara penyampaiannya, ada juga yang kasar. Pertama, kalau kami Arah 9 ini kan hanya menginformasikan dari sejumlah informasi yang kami datangi ke tempat ataupun yang kami terima sumber-sumber datanya. Dan tujuan utamanya ya tentu apabila itu berkaitan dengan pemalsuan makam yang berkenaan dengan sejarah, kami berusaha untuk memberikan pelurusan terhadap masyarakat bahwa ini telah terjadi pemalsuan. Artinya memberikan penyadaran agar tidak diulangi lagi, dan secara umum masyarakat bisa mengetahui bahwa tokoh ini aslinya ini loh, tapi diganti nama ini dan sebagainya. Nah, kalau urusan lapor-melapor tentu yang memiliki hak adalah dari keluarganya. Dan di antara tokoh-tokoh itu ada juga yang siapa sih keluarganya gitu. Umpamanya kayak Ki Panembahan Dodo yang pernah kami bahas di sini, siapa terah ke bawahnya. Kemudian juga Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, beliau wafat 1812. Berapa terah beliau yang ada sampai hari ini dan di mana saja? Jujur saya secara pribadi atau Arah 9 hanya pernah bertemu dengan salah satu cicit beliau yang pernah kami tayangkan di sini dengan memberikan bukti kekancingan dan silsilah. Yang ada adalah terah dari kerabat atau keluarga besarnya. Nah, bagaimana cara melaporkan? Ini juga sempat kami diskusikan. Dan karena ini tokoh masa lalu berada di makam, kalau yang KRT Sumudiningrat ya, contohnya ada di makam yang Kakungan Dalem, artinya itu milik keraton. Otomatis ini sebaiknya memang dari keraton sendiri, khususnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Langkah-langkah itu wewenang dari keraton tentunya, dan mungkin saja dari keluarga besar beliau, khususnya dari HB2, melakukan langkah-langkah yang tidak semuanya dipublish, tetapi sekali lagi intinya adalah memberikan pelurusan. Nah, berbeda umpamanya terjadi pemalsuan atas makam yang baru, katakanlah umpamanya bapak saya atau kakek saya, kan urutannya masih baru dan makamnya ada di mana, turunannya tidak banyak. Ketika akan melaporkan karena dipalsukan itu lebih mudah ketimbang tokoh-tokoh masa lalu. Dari sini juga kami mencoba diskusi dengan kawan-kawan yang memang ahli hukum, kemudian juga dengan tokoh-tokoh. Satu diantaranya seperti ditayangkan di sini, Raden Tibio Laksmono mengkonfirmasi seorang tokoh sejarawan, yaitu Pak Profesor Anhar Gonggong. Beliau juga tidak meminta kita untuk melaporkan ke polisi, bahkan beliau lebih menyarankan untuk memberikan bukti-bukti yang kita miliki bahwa makam itu dipalsukan atau palsu. Kecuali itu, Prof. Anhar Gonggong meminta atau memberikan saran untuk menemui pejabat daerah setempat. Beliau menyebut gubernur. Katakanlah kalau umpamanya di Semarang ya, KRT Sumudiningrat yang di Lampir Kidul, otomatis siapa gubernurnya. Nah, ketika ke gubernur, ke pejabat pemerintah setempat, Prof. Anhar Gonggong juga mengatakan kadangkala juga orang yang kita sampaikan ini juga tidak terlalu paham tentang sejarahnya. Untuk lebih jelasnya kita simak apa yang disampaikan oleh Prof. Anhar Gonggong berikut ini. Apa yang Anda temukan pemalsuan dan sebagainya, ya sebenarnya ya cara Anda untuk itu adalah misalnya kalau tadi ada macam gapura, ya, makam. Nah, sekarang tinggal membuktikan bahwa itu palsu. Nah,
caranya Anda harus berhadapan dengan fakta baru yang Anda miliki yang menunjukkan bahwa itu palsu. Dan itu Anda sampaikan ke gubernur atau yang menangani persoalan itu. Nah, yang menjadi soal itu sering terjadi ya yang kita lapor itu belum tentu ngerti juga. Iya kan? Itu jadi ya dia harus diberi keterangan, diberikan sumber-sumber yang akan menunjukkan kepalsuan itu tadi. Betul. Itu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana menurut Anda pandangan dari Prof. Anhar Gonggong ini satu dari sekian tokoh yang kami mintai pendapatnya. Nah, kalau maunya di Semarang ya, waktu itu gubernurnya Pak Ganjar Pranowo. Ini mohon maaf tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Karena beberapa edisi yang lalu kami sempat memberikan stock shoot gambar Pak Ganjar. Jadi ada yang menduga kaitannya dengan Pilpres, tidak ke sana karena memang pada acara haul KRT Sumudi Ningrat versi Semarang ini ya Pak Ganjar hadir seperti tampak dalam gambar. Dan ini juga menunjukkan apa yang disampaikan oleh Prof. Anhar Gonggong. Ada kalanya memang pemerintah setempat atau orang yang kita datangi ini memang tidak paham tentang sejarahnya. Sehingga husnudzon saja dianggap benar kemudian ikut acaranya. Dan apabila kita membuka link-link berita terkait dengan yang di Semarang, beberapa makam yang ada di sana juga nampaknya mendapatkan support dari pemerintah setempat, Pemda setempat ya. Nah ini kan melebar kemana-mana. Maka langkah pertama menurut hemat kami sederhananya ya memberikan pelurusan, penyadaran. Selebihnya lambat atau cepat ada langkah-langkah lain yang barangkali bisa diambil oleh kalau KRT Sumudi Ningrat khususnya selain terahnya adalah dari pihak keraton. Sebab apa? Sebab bagaimanapun beliau adalah tokoh pahlawan bagi Keraton Jogja dan secara umum juga bagi bangsa Indonesia. Nah, hal-hal yang lain juga sifatnya kayak Pangeran Diponegoro. Yang penting seperti yang ada di makam kemudian diturunkan dan diumumkan, saya pikir sudah cukup demikian, sudah cukup lah. Apakah harus dilaporkan juga? Saya pikir sudah diturunkan bannernya, kemudian diberikan penjelasan dan kita atau tokoh-tokoh yang memahami di daerah itu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dan memang lagi-lagi alangkah baiknya kalau ada campur tangan pemerintah di dalam pembenahan sejarah tersebut. Sebab kalau tidak ada dari pemerintah atau tokoh yang dihormati di daerah tertentu yang dipalsukan itu atau yang diduga palsu itu, maka khawatir terjadi gejolak. Ini kan yang tidak diinginkan. Demikian saudara-saudaraku sekalian, bagaimana menurut Anda? Jadi bukan lapor polisi tapi lapor gubernur, satu di antaranya seperti itu. Dan ini juga terjadi beberapa daerah yang lain. Maka secara umum bisa ditarik benang merahnya kehati-hatian di dalam menetapkan satu makam sebagai apa dan siapa apabila itu berkaitan dengan tokoh masa lampau dan sejarah. Pihak pemerintahlah kiranya yang lebih tepat untuk mengantisipasi atau memberikan edukasi. Nah, dari sini tampak jelaslah bahwa pemahaman sejarah itu penting. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Raden Rashid, semestinya memang dari pemerintahan desa. Jangan remehkan pemerintahan desa. Mereka harus diedukasi. Mereka harus mengerti tokoh-tokoh sekitarnya. Sehingga dengan demikian insya Allah akan aman dari upaya-upaya pemalsuan dari orang-orang tertentu. Bagaimana kira-kira? Ini hanya sekedar urun rembuk dari kami dan sekilas memberikan jawaban dari masukan-masukan yang disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.